Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengajar di kelas 8 SMP Muhammadiyah dengan materi PAI, yaitu pelajaran agama Islam ya. Saya di sini statusnya sebagai mahasiswa PPG. Jadi mahasiswa PPG untuk menyampaikan materi PAI di kelas SMP Muhammadiyah ini, mohon nanti diperhatikan dengan baik. Dengan materi PAI nanti materi yang pertama saya sampaikan adalah Al-Quran Hadis. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Nama saya adalah Abdul Rahman dan kalau semua ini akan menyampaikan materi Al-Quran. Terima kasih kepada ini. Selamat untuk mendengarkan kelanjutan materi yang disampaikan. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, ya, ini alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertemu yang sebelumnya kita hari kemarin karena kalian ujian, maka saya akan menyampaikan materi ini dengan judul atau materi yaitu surat Al-Furqan ayat 63 tentang rendah hati, hidup hemat dan hidup sederhana. Jadi rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Tiga pokok ini adalah satu materi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seluruh orang yang belajar Islam. Bagaimana kita hidup ini bisa memiliki hati yang rendah. Rendah hati itu bukan berarti kamu itu orang yang kalah, bukan. Atau orang yang hina juga tidak. Orang yang dikatakan tidak berani orang juga tidak. Rasulullah memberi contoh seorang yang rendah hati. Ketika Rasulullah SAW ada seorang bayi datang, kemudian tiba-tiba menarik leher Nabi sampai di sini merah apa leher Nabi. Abu Bakar menemani Nabi ini emosi. Bagaimana ya saya melawan? Nah, ini namanya orang hidup tidak bisa kasih contoh. Jangan seorang yang membalas sebuah kejahatan kemudian dibalas dengan kejahatan. Itu adalah hidup yang rendah hati. Bukan karena dia tidak berani, tapi Rasulullah marah saja. Kemudian Rasulullah bertanya kepada itu, wahai para berdiri, kenapa kamu sampai bersikap kasar terhadap saya seperti ini? Tiba-tiba datang tarik bajunya. Apa jawabnya orang berdiri? Saya memang menguji kalian. Apa? Kalau kamu betul-betul itu Rasul Allah, maka kamu tidak akan membalas kejahatan. Ciri Rasul Allah itu kalau disakiti, ada orang berbuat jahat pada dirinya, maka dia tidak akan membalas kejahatan. Dia membalas atau membalas dengan lebih baik. Itu sih maaf. Dan kemudian dia membalas dengan baik, artinya itu akan hidup. Nah ini namanya hati. Terutama ada orang tiba-tiba itu di belakang. Kamu nggak perlu emosi walaupun kamu berani. Orang yang rendah hati itu tidak langsung membalas dengan kejahatan. Tapi apa? Kata Allah melupakan dengan baik. Bukan kita Allah mengambil itu dan beri hidayah kepada. Ini namanya orang rendah hati. Bukan karena tidak berani, tapi rendah hati. Sering anak-anak ini yang satu diajak yang lain. Bukan berarti diajak dia itu tidak bisa membalas. Karena dia ini memiliki anak yang mulia,
maka dia rendah hati. Ngalah dalam bahasa fungsi nama. Nama itu bukan berarti kalah, tapi dia memberi maaf dan mendoakan supaya mendapat hidayah dari Allah. Maka Nabi tersenyum dengan jawabannya. Kalau kamu Rasul, maka kamu tidak akan membalas jahat, membalas yang lebih baik. Rasul tersenyum. Dan Abu Bakar tidak boleh membalas. Itu namanya rendah hati. Sering si A suka, ya, masih ini kan mau terakhir ya. Kamu mau tidak berpisah, ngejek di antara kawan-kawan, suka ngejek. Tapi yang satu melawan. Ini orang yang namanya tidak benar. Jadi orang yang jahat dibalik dengan kejahatan itu namanya tidak benar. Tapi apa? Menyembuhkan diri. Api kekuatan. Akhirnya apa? Terus yang satu ngecek jelek, yang satu balas. Akhirnya jadi emosional dan tekan. Nah ini namanya tidak memiliki sifat ada rendah hati atau emosional ngalah. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita semua dan kita tidak boleh. Jadi kalau sama-sama sini, ya bukan hanya kamu, semua orang yang beriman termasuk saya dan dunia lain, anak-anak. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu rendah hati, kamu tidak akan mengajak orang lain. Kamu merasa diri kamu itu tidak sempurna. Untuk apa aku mengajak orang lain sementara diri itu pun tidak sempurna? Bahkan yang kamu ajak itu lebih baik daripada diri kamu. Nah, dari dalam ayat surat apa itu Al-Hujurat, wala yasur qaumun an qaumin asa ayyakunu. Jadi janganlah kamu menghina, mencaci orang lain. Bahkan mereka itu khairul lakum. Yang kamu hina, yang kamu caci, yang kamu benci itu lebih baik daripada diri. Itu kenyataan. Dan dengan ayat surat Al-Hujurat, terus bagaimana kita bersikap? Ini mungkin surat Al-Furqan ayat 63. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha kasih sayang. Alladzina yamshuna, siapa hamba Allah itu? Jadi dalam surat lain, wadkhulu fi ibadi, masuklah pada kelompok hamba. Dia mau menjadi hamba Allah, nanti akan bisa hamba Allah. Apakah orang kafir tidak hamba Allah? Semua hamba Allah. Yang dimaksud hamba Allah itu hamba-hamba yang mengikuti aturan Allah. Hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, alal ardi, hidup di muka bumi, berjalan di muka bumi, hauna, dengan rendah hati. Dia tidak ada rasa kesombongan, tidak memuji orang lain, memaki. Ini harus dijaga. Kalau mau menjadi hamba Allah yang akan dijamin al-khulu'i fi ibadi wal-khulu'i jannati. Masuklah kepada hambaku dan masuklah ke surga. Jadi kalau kamu mau menjadi hamba Allah yang akan masuk surga Allah, maka yang sunnah al-ardi haula, hidup kamu berjalan di muka ini dengan rasa rendah hati. Yaitu orang yang tidak menyombongkan diri, tidak mencaci orang lain, dirinya merasa rendah. Walaupun dia itu ibadahnya rajin, baca Qurannya rajin, bahkan menghafal Quran, tapi merasa
dia itu rendah dirinya, sehingga dia tidak berani mencaci orang lain, membicarakan aib orang lain. Nah, orang yang suka membicarakan aib orang lain itu termasuk orang yang menyombongkan diri, seolah-olah dirinya itu suci. Padahal dirinya dia kotor. Nah, karena dia tidak merasa dirinya kotor, merasa suci, maka dia bersikap sombong. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak? Itu sering disebut mencaci orang lain, menjadi orang lain, membenci, karena tidak mengikuti ayat Allah. Jika pada diri walaupun kami telah belajar jangan menghina orang yang tidak sempurna, jangan menghina orang yang tidak sholat, karena kamu jahat. Jadi orang yang ini rendah. Kalau waidah kalau berjahil dan apabila orang-orang bodoh mencaci, berbicara kepada orang-orang yang patuh kepada Allah, yaitu hamba Allah. Kurang ajar kamu, ada orang bodoh memisui, memberi masalah, mancing emosional. Tiba-tiba ini memancing. Orang-orang bodoh itu berbicara dengan kamu dengan ucapan yang bodoh. Artinya apa? Dengan memancing tapi bagaimana kamu beremosi. Maka apa jawabnya? Salama. Hamba-hamba Allah itu yang rendah diri hatinya, dia akan menjawab selamat bagi kamu. Artinya apa? Didoakan dan berdoa Allah mengampuni dosamu dan kamu menjadi orang yang selamat. Tidak dibalas dengan kurang ajar. Apa kamu punya kamu? Bukan dilawan, tapi salaman. Jadi kalau kita salaman itu dengan ucapan yang baik, yaitu dengan doa, dan supaya orang seperti itu dimaafkan Allah dan diberi pengertian agama yang baik, sehingga dia kalau orang menganggap bahwa dirinya ini harus berendah hati, maka dia akan menjadi orang yang baik. Nah, ini kebetulan karena ini adalah habis selesai ulangan terakhir, kemudian nanti ayat ini sebagai kesan agar kami bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu sifat apa? Rendah. Sama apa? Hauna. Sombong. Orang yang rendah hati. Karena itu artinya hina. Hina artinya di bawah. Orang yang merasa rendah hati. Orang rendah hati itu berarti orang yang tidak menyombongkan diri, tidak mencaci orang lain, seperti kaumun, kaumin, merasa ayatulu khairan minhu. Merasa bahwa orang yang dihina itu bukan orang yang jelek sebetulnya. Dia adalah lebih baik daripada diri kamu. Jadi jangan-jangan kamu orang yang kamu hina, seperti Nabi Muhammad. Ada orang berbeda datang, Muhammad, kemudian ditarik lehernya dengan ucapan yang kasar. Kamu ini orang yang mengajarkan orang menyembah, meninggalkan sembahan patung. Marah. Orang yang dimarahi dianggap orang ini adalah orang yang hina, tapi adalah orang yang paling mulia. Nah, ini ya, saya sampai kita nanti saya mohon kalau ini kamu amalkan sampai ke akhir kamu. Ini harus bukan hanya kamu. Saya sebagai seorang ibu, saya punya anak punya istri. Cucu saya pun saya harus menanamkan ayat ini, termasuk pada diri saya. Dan kalian pun gitu, ayat ini kamu hafalkan sedikit sekali,
Surat Al-Furqan ayat 63. Kamu hafal kami tanamkan dalam keluarga. Nanti akan ketemu dalam keluarga yang tidak terpandang akhlak mulia di suatu daerah mana saja. Di ayat kita anta masukun Islamnya. Di mana bumi lima pijak, di sana kamu akan dituntut untuk menegakkan Islam di sini. Islam itu bisa tegak dikarenakan akhlak yang mulia. Jadi nanti saya dan saudara, di mana dia bertempat tinggal, dia mengajar anak-anak orang kampung tanpa beda. Tapi apa? Karena itu merupakan satu kewajiban dunia yang saya harus mengamalkan kepada anak, ibu, tetangga, makanya orang kampung datang semua itu. Yang terjadi apa? Satu kampung tidak ada orang yang tidak kenal sama dia. Satu kampung tidak ada pemilik bahwa dia itu orang yang jelek. Alasannya anak-anak masih di sana gratis. Jadi nama yang baik dari di kampung itu. Nanti anak cucunya demikian juga. Tanpa kalian mengenalkan diri, satu kampung bisa kenal sendiri. Karena akal yang baik, beliau terutama mengajarkan Al-Quran. Nah inilah satu bentuk ayat Quran yang satu ini, dan ini diperkuat juga di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 sebagai contoh. Tadi hidup yang haura apa pertama ini rendah hati ya. Sudah berapa menit lagi? Belum. Ada setengah jam kan? Jadi dalam surat ini menunjukkan hidup sederhana. Wah, saya bacakan saja. Wa adil qurba haqqahu wal masakin wa as-sabili wa la tubaddir tabdira. Innal muqaddirina kanu ikhwana shayatin. Maka syaitan rabbihi kafura. Sebagai kita terakhir yang mau bisa di sini termasuk hidup yang hemat, mati, yang baik itu kalau kamu di suami kamu menyerahkan hartanya sepenuhnya, habis dicopet, habis berjabat, itu uangnya, misalkan ada suami itu ada yang 3 karakter. Ada suami yang memang dia itu kerja sehari itu diberikan semua. Ya. Ada seorang suami yang ini jatah itu jatah sehari dia jatah. Ada seorang suami tidak jatah. Dia itu sifatnya semua dibelanjakan seperti orang Arab. Orang Arab itu tidak ada jatah, tapi suami belajar apa? Suami dulu apa semuanya tidak satu dulu. Jadi istri di sini cukup masak saja. Jadi di sini ada semuanya. Yang belajar adalah suami. Kalau kamu menjadi seorang wanita yang dapat suami pertama, maka kamu harus pandai-pandai mengatur pengeluaran. Karena apa? Karena tidak setiap suami yang penuh ini nanti
mau beli rokok, Tuhan dikasih sama istri, dikasih rokok. Jadi ibu harus melakukan 100% untuk belajar, untuk keluar anak, untuk listrik, semua barang keluar. Ini adalah merupakan berbeda. Kenapa dia harus ada di rumah pemeliharaan? Ini suami yang enak seperti ini. Yang berarti malah solusi istri itu berbeda seperti istri. Keuangan seperti itu malah berat. Nanti dia apa? Mau pergi aku mau pergi kudus. Jadi gaji. Dia tidak kira sebenarnya. Jadi berat. Maka kita harus menerima. Perlu berterima. Nanti kalau merasa suami satu, ini ketahuan ketahuan tak kulit ini. Sudah selesai Pak. Anak-anak suka saya punya. Jadi berjalan tak. Kalau dapat jatah sana. Kalau ada suami jatah. Dia satu kurang. Karena jarak 1 meter. Jadi ini ya istri tidak menentukan karena berjasa ada kalau masih disimpan kalau kurang baru ini ya istri seperti ini yang pintar banyak tak sampai 100 ribu 11 hari tak mungkin ini suami seperti ini lebih senang bagi saya bagi istri enak kurang jauh dalam ini masih yang sendiri yang enak dia nggak tahu apa-apa yang penting masak suami yang bekerja semua yang ngatur suami semua nah ini suami berat ini istri pun berat tapi bisa belajar, bisa bersih. Kalau ini cuma pemahamannya kalau itu koma terus. Maka di rumah konteks diberanikan. Orang gimana disebutkan bahwa berdiri takdir jangan kamu menggantikan berat. Jadi kita belanja ya secukupnya. Saya habis untuk belanja itu yang paling baik. Kemudian yang ketiga terakhir yang dikatakan hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup yang sewajarnya. Jangan melebihi. Jatahnya misalkan 50 sudah cukup. Oh, belanja habis 100. Sehingga makanan sebagainya semuanya berlebihan dari atas. Maka yang disebut dalam Al-Quran jangan sampai berlebihan karena sia-sia sederhana biasa-biasa. Kalau orang seperti itulah yang dipilih dalam Islam tidak berbeda itu berdewa. Kalau dapat biasa tidak dapat biasa. Nah, dengan demikian maka kalau orang berlebihan di dalam nafsu termasuk air kawan nasi jangan sampai kamu menjadi kawan maka syaitan juga itu adalah berarti kafir terhadap Tuhan yang kufur menyimpan dari Al-Quran Allah Pak sudah sulit tanya apa waktunya sudah habis Pak. Iya. Sampai di sini kita
Kerekam, Cok. Burung rekam apa?